menjelaskan tentang pengertian pendekatan regional. Pendekatan regional yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan karena akan menelaah sekelompok gejala yang terdapat bersamaan pada satu tempat atau pada satu region. Pendekatan regional ini menjelaskan terlebih dahulu wadah atau tempat di mana unsur fisik dan manusia itu berada, atau disebut juga dengan where. Nah, kemudian menjelaskan unsur-unsur lainnya, seperti apa yang terjadi, bagaimana, mengapa, dan lain sebagainya. Pendekatan regional ini dengan pendekatan topik yang memulai titik dari awal, dari apa tema yang diambil terlebih dahulu atau what-nya dulu. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan pendekatan geografi regional. Tujuan dari pendekatan geografi regional adalah untuk memahami kompleks fakta fisik, sosial, ekonomi, budaya untuk wilayah geografis tertentu. Pendekatan ini membantu dalam memahami dan kesamaan antar wilayah, bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dan mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Pendekatan geografi regional juga membantu dalam identifikasi pola-pola spesial wilayah dan dinamika manusia dan di suatu daerah. Baik, setelah dijelaskan tujuan dari pendekatan geografi regional, kita lanjut bagaimana pandangan pembelajaran geografi regional menurut J.W. Fox. J.W. Fox mengatakan bahwa pembelajaran geografi di sekolah seringkali bersifat hafalan. Anak didik hanya diberikan sejumlah materi atau tema yang bersifat deskriptif, kurang memberikan kesempatan berpikir logis, kritis, dan analisis. Guru juga seringkali dibebani dengan sejumlah target materi tanpa menjelaskan terjadinya regionalisasi dan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya region-region di permukaan bumi. Dengan adanya pemahaman geografi yang selalu memadukan antara unsur tersebut, maka anak harus diarahkan kepada studi identifikasi unsur fisik dan manusia, klasifikasi, komparasi, dan mampu mengevaluasi. Dari pandangan tersebut, ada pun beberapa aspek pembelajaran geografi regional. Di antaranya sebagai berikut, yaitu yang ke-1, mengembangkan kemampuan interpretasi, yaitu dengan melakukan beberapa hal seperti mampu menganalisis data, mengkaji studi kasus, diskusi, dan penelitian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bagaimana menganalisis data, mengasah keterampilan berpikir kritis, memperkuat kemampuan komunikasi, dan bisa mengambil suatu keputusan. Aspek kedua yaitu membuat deskripsi dalam penjelasan hendaknya disusun secara sistematis dan terstruktur agar siswa mempunyai pemahaman yang baik tentang berbagai aspek geografi regional. Aspek yang ketiga yaitu melakukan evaluasi, yaitu dengan penaksiran atau penilaian dalam proses pembelajaran geografi yang bertujuan untuk mengevaluasi sumber dan instrumen dalam menyampaikan pembelajaran. Tujuan ini supaya kita bisa mengukur capaian belajar dan menyesuaikan strategi untuk kebutuhan pembelajaran selanjutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan poin dari tingkat pencapaian siswa dalam pembelajaran geografi regional. Nah, jadi pada poin ini kita dapat mengetahui gitu, sebagai guru geografi regional, bagaimana sih tingkatan pencapaian kriteria siswa dalam belajar geografi regional ini. Nah, adapun cara untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa mendapatkannya melalui sebuah metode gitu. Kita bisa mengajak siswa ke lapangan, kemudian menyuruh mereka untuk melihat bentang alam yang berbeda. Nah, contohnya seperti bentang alam sawah dan juga bentang alam perbukitan. Nah, kemudian kita suruh anak-anak tersebut dan juga memperkenalkan kepada anak-anak
alat-alat observasi lapangan seperti peta sederhana, kemudian kompas, dan daftar pertanyaan atau checklist yang dibutuhkan dan juga harus diisi pada waktu studi lapangan tersebut. Kemudian suruh siswa untuk mengidentifikasi apa sih ciri-ciri yang terdapat pada kedua bintang alam tadi gitu. Nah, kemudian biarkan saja anak mengasah penalarannya untuk membuat identifikasi terkait ciri-cirinya gitu. Nah, adapun beberapa rincian pencapaian kriteria siswa ini terdapat tiga tingkat, yaitu tingkat dasar, kemudian tingkat sedang, dan juga tingkat tinggi. Nah, jadi siswa dengan kemampuan tingkat dasar atau tingkat yang pertama, siswa ini hanya bisa menyebutkan perbedaan penggunaan lahan dan perbedaan bentang lahan gitu. Nah, kemudian dia juga bisa menyebutkan jenis tanaman, kemudian pengairan, pola pemukiman, dan kehidupan petani secara sederhana. Jadi pada tingkat dasar ini mereka hanya mengetahui sekilas secara sederhana gitu. Nah, kemudian tingkat yang kedua yaitu ada tingkat menengah, di mana pada tingkat menengah ini ketika si anak ini dibawa ke lapangan, si tingkat interpretasinya itu agak lebih tinggi gitu. Mereka itu dapat mengenal tipe batuan, kemudian jenis tanah, dan lain-lain secara lebih detail dan lebih kompleks bagaimana perbedaan dari kedua bentang alam tersebut. Nah, adapun tingkat yang paling tinggi dari pembelajaran geografi regional ini yaitu tingkat 3. Jadi si siswa ini dapat memberikan wawasannya sangat detail dan juga kritis gitu. Biasanya itu bisa dikaitkan gitu antara faktor fisik dan juga faktor manusia. Jadi dikaji lebih mendalam lagi, kemudian kondisi-kondisi eksternal seperti transportasi, komunikasi, lokasi, dan jarak pasar, kemudian teknologi, penanaman, usaha-usaha meningkatkan hasil pertanian, kemudian lembaganya, kemudian evaluasinya juga dijelaskan gitu. Jadi si anak ini betul-betul mengetahui persamaan dan perbedaan wilayah di permukaan bumi dari berbagai aspek gitu secara detail dan kritis gitu. Nah, jadi si anak dengan kemampuan tinggi ini juga dapat mengoperasikan alat-alat lapangan seperti peta, kemudian kompas, kemudian daftar checklist dan lain-lain dengan maksimal gitu, dan juga dapat mengoperasikannya dengan baik. Mungkin sekian saja pematerian saya tentang tingkat pencapaian kriteria siswa dalam pembelajaran geografi regional. Terima kasih. Selanjutnya akan memaparkan materi tentang metode pembelajaran geografi regional. Metode pembelajaran geografi regional adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk mengajar materi geografi regional kepada siswa. Menurut para ahli, ada beberapa cara atau metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran geografi regional, antara lain satu yaitu ada metode ceramah. Metode ini melibatkan penyampaian informasi oleh guru kepada siswa melalui pemaparan verbal. Siswa mendengarkan penjelasan guru dan mengambil catatan dan memahami konsep-konsep geografi regional. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada metode diskusi. Metode ini melibatkan interaksi antar guru dan siswa, di mana siswa dapat bertanya dan berdiskusi dan berbagai pandangan tentang topik yang sedang dipelajari. Diskusi dapat membantu siswa untuk lebih memahami konsep geografi regional dengan sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga yaitu ada metode ceramah diskusi. Metode ini menggabungkan pendekatan ceramah dan diskusi. Guru memberikan ceramah singkat untuk menjelaskan konsep geografi regional. Kemudian siswa terlibat dalam diskusi untuk memperdalam pemahaman mereka. Selanjutnya yang keempat ada metode proyek. Metode ini melibatkan siswa dalam aktivitas proyek yang relevan dengan topik geografi regional yang sedang dipelajari. Siswa dapat melakukan penelitian, presentasi atau pengerjaan proyek untuk
mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari. Dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran geografi regional, sehingga pemahaman mereka terhadap materi menjadi lebih baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya materi tentang metode penyajian pembelajaran geografi regional masa kini. Metode yang dikembangkan oleh para guru geografi di negara maju adalah berawal dari aspek manusia, misalnya distribusi penduduk. Mengapa orang sebagian besar tinggal di tempat tertentu? Melalui penduduk pula, kita dapat membahasnya dengan aspek gerakan atau migrasi, kerjasama ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, dan aspek budaya, sehingga persamaan dan perbedaan wilayah secara terintegrasi dapat diawali dari aglomerasi penduduknya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang metode penyajian pembelajaran geografi regional masa kini. Nah, metode lain yang dapat digunakan adalah melalui peta. Misalnya, tempelkanlah peta beberapa jenis skala peta, dan pertama-tama anak itu diperkenalkan dengan peta lokasi di mana sekolah atau di mana rumah-rumah mereka, berada. Kemudian melalui peta tersebut, guru dapat menjelaskan peta yang lainnya seperti letak benua, samudra, laut, negara, dan wilayah-wilayah lainnya. Posisi tempat tersebut dijelaskan juga mengenai skala, kemudian juga garis lintang, garis bujur, dan lain-lainnya. Kemudian pengaruhnya terhadap iklim, tumbuhan, hewan, flora dan fauna. Kemudian setelah itu, secara umum itu guru dapat mengembangkan topik-topik per negara sesuai dengan kurikulum. Kemudian juga penyajian bersifat pengayaan dari yang sudah dikenali oleh anak-anak menuju ke yang belum dikenali oleh anak secara lebih luas dan kompleks. Next slide, saya akan menjelaskan mengenai hambatan dalam pembelajaran secara umumnya. Nah, kesulitan belajar, definisi dari kesulitan belajar terlebih dahulu menurut Lilik Sriyanti adalah masalah belajar yang dialami oleh siswa yang menghambat usahanya untuk mencapai tujuan belajarnya. Hambatan ini dapat muncul di sekitar atau di dalam dirinya sendiri. Pada tingkatan tertentu, siswa dapat mengatasi ketidakmampuan belajar tanpa melibatkan orang lain. Nah, dalam hal ini terdapat faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, diantaranya adalah seperti berikut ini. Yang ke-1 yaitu faktor internal, di mana di dalam faktor internal ini terdapat faktor jasmani dan rohani. Nah, faktor jasmani ini seperti meliputi kondisi fisik, kesehatan fisik dari anak, yaitu seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan atau disebut dengan panca indera. Kemudian juga yang kedua ada rohani, yang meliputi stres psikologis yang mendalam, kemudian juga ada kebingungan emosional, frustasi, dan konflik psikologis. Dan yang kedua juga ada yang bersifat eksternal, faktor yang berasal dari luar diri sang anak, yaitu di mana ada lingkungan keluarga, misalnya kondisi ruangan tempat rumah dan penelitian berada, sarana prasarana belajar yang ada, misalkan sarana prasarana yang buruk menentukan mood anak untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian juga ada lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah meliputi lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang memadai di sekolah, kemudian juga ada sumber belajar dan media pembelajaran yang disediakan oleh sekolah. Kemudian yang ketiga ada lingkungan masyarakat, di mana warga negara yang terdidik memiliki lembaga pendidikan dan sumber belajar di dalamnya akan berdampak positif bagi pikiran dan perkembangan belajar sang anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri yang sebelumnya, yaitu tentang hambatan dalam pembelajaran geografi regional. Nah, poin pertama yaitu adanya guru seringkali kebingungan harus menerangkan setiap unsur
fisikal dan manusia secara terpisah dan secara global, atau bisa dikatakan juga wawasan dunia lebih dulu atau langsung dipadukan dalam setiap negara. Nah, poin yang kedua adanya topik-topik seperti pertanian atau aktivitas lainnya yang dipahami sebagai unsur tunggal, tidak mengintegrasikan antara aspek fisik dengan manusia. Poin yang ketiga adanya jika dalam penyampaian untuk membuka wawasan, anak langsung secara global dan juga latar belakang, interaksi atau gerakan sulit untuk dipahami karena kemampuan pemahaman anak tidak semuanya rata. Nah, selain itu harus diingat bahwa pengajaran geografi regional juga bukan hanya menyajikan tentang fakta-fakta yang harus diingat dan dihafal. Siswa juga harus tetap diberi bekal keterampilan, interpretasi, dan evaluasi fenomena-fenomena yang ada dalam suatu wilayah. Nah, siswa tersebut juga harus berorientasi, perlu terus dikembangkan agar anak lebih termotivasi untuk belajar. Nah, di atas ini ada model pembelajaran yang berorientasi antara guru dan juga siswa. Nah, pada gambar yang pertama adanya guru yang berorientasi. Nah, guru yang berorientasi ini biasanya menunjukkan duduk rapi dan juga tenang, membaca dan mengingat. Terus selanjutnya ada menjawab jika ditanya, menyebutkan tempat-tempat di permukaan bumi. Nah, gambar yang kedua adanya siswa yang berorientasi, yaitu menemukan fakta, atau contohnya ketika guru memberikan soal terhadap siswa, nah siswa tersebut menemukan fakta atau suatu jawaban. Yang kedua adanya interpretasi data. Terus yang selanjutnya ada menemukan prinsip-prinsip penting. Untuk poin selanjutnya adanya mengubah nilai dan sikap dalam keterampilan sosial. Terus yang terakhir adanya generalisasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, presentasikan. Kesimpulannya, pendekatan regional dalam studi geografi memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman dan karakteristik wilayah di berbagai bagian dunia. Metode pembelajaran geografi regional melibatkan pengembangan kemampuan interpretasi, pembuatan deskripsi yang terstruktur, dan evaluasi. Tujuan utama adalah untuk memahami perbedaan dan persamaan antar wilayah di bumi. Metode penyajian pembelajaran geografi regional mencakup penggunaan penduduk, peta, dan pemanfaatan teknologi sebagai sarana untuk memperkaya pengalaman belajar. Hambatan dalam pembelajaran meliputi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa.